Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcel Sendra Divio. Pada kali ini kita akan mempelajari cara memprogram bahasa C di sistem operasi Linux. Jadi untuk cara pembuatan filenya itu seperti biasa, kalian bisa pakai Notepad dan nanti nama filenya itu misalnya nama file itu .c. Sama kayak kalau kita ngoding di Windows ya, sama aja. Untuk teks editornya bebas, kalian boleh pakai apa aja. Di sini saya pakai text editor namanya Vim. Nah, di sini udah ada beberapa filenya yang saya buat. Ada do while, for, if else if, sama switch. Yang pertama kita bahas percabangan dulu, yaitu if else if. Untuk codingannya itu dia sama aja ya, kayak yang ada di Windows. Dia pakai library stdioh, tapi di Linux kita nggak bisa pakai library yang namanya Conio. Kalau kalian biasa pakai, ya, yang library ini kalian nggak bisa pakai karena ini cuma untuk Windows. Jadi untuk kayak perintah gauge itu getchar atau segala macam itu nggak bisa. Untuk logikanya juga sama aja. Kalian pasti udah belajar di mata praktikum algoritma dan pemrograman yang ketiga. Jadi sini misalnya ada fungsi yaitu fungsi main yaitu fungsi utama. Lalu sini ada variabel umur dideklarasikan dengan int berarti integer. Lalu sini ada printf untuk mencetak. Terus ini ada masukan umur dan sini ada backslash n. Backslash n itu untuk memasukkan next line baris selanjutnya. Terus di sini ada perintah scanf itu untuk memasukkan inputan ke dalam suatu variabel. Ini ada %d berarti menandakan bahwa yang dimasukin itu adalah angka atau desimal. Terus di sini ada umur. Umur itu berarti variabel ini nih. Terus pakai tanda ampersand itu untuk pointernya buat nandain kalau itu masuk ke variabel umur. Lalu sini ada printf lagi untuk buat baris baru. Lalu sini ada percabangan if yang pertama. Di sini ada if umur lebih besar dari 17. Yang berarti jika umur lebih besar dari 17, ini kan kondisinya nih. Maka jika kondisi ini terpenuhi, akan menjalankan statement yang ada di dalam bracketnya ini, kurung kurawalnya. Yaitu akan menjalankan printf, mencetak, Anda sudah dewasa. Terus ini backslash untuk membuat baris baru. Tapi kalau misalnya kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan mencari kondisi lain, yaitu yang as if. As if umur lebih besar dari 12, tapi karena di sini nggak terpenuhi, berarti ini ada di atas, ada di bawah 17 ya. Di bawah 17 dan masih di atas 12, nanti dia akan menjalankan perintah yaitu printf, Anda sudah remaja. Kalau misalnya ini nggak terpenuhi juga, berarti lebih besar, lebih kecil dari 12 nih. Lebih kecil dari 12 dan uh, masih lebih besar dari 0. Karena di sini kondisinya adalah umur lebih besar dari 0. Nah, nanti jika ini terpenuhi, maka akan mencetak Anda masih kecil. Tapi kalau misalnya dari semua ini nggak terpenuhi, yang berarti nilainya itu 0 atau kurang dari 0, nanti akan mencetak yang else-nya ini. Mencetak Anda belum lahir. Kita coba. Nah, untuk cara compile-nya, itu sama aja kayak kalian compile di Windows. Pakai perintah gcc, terus nama filenya. Nama file ini kan if else if nih. Berarti if else if
.c, terus pakai dash o. Yang dash o ini berarti selanjutnya setelah dash o ini dia itu nama file hasil compile-nya. Di sini bebas namanya apa aja, tapi biar gampang kalian namain nih sama nama codingannya. If else if, berarti ketik aja. Terus enter. Kalau misalnya udah, kalian cek. Udah kebuat kan nih if else if. Kalau misalnya udah kebuat, kalian jalaninnya itu pakai titik slash nama filenya. Bukan yang C-nya ya, tapi yang hasil kita compile. Enter. Ini ada masukkan umur. Misalnya masukin 20. Keluarnya Anda sudah dewasa. Karena kayak logika tadi, kalau di atas 17, keluarnya sudah dewasa. Kita jalanin lagi. Kalau kita masukin umurnya 15 misalnya, berarti di bawah 20 tapi di atas 12 tuh. Maka yang dikeluarkan adalah Anda sudah remaja. Coba lagi, kalau misalnya kita masukin 0, biasanya Anda belum lahir. Oke, selanjutnya kita codingan switch. Jadi di switch itu sama aja kayak if else if, cuma bedanya dia itu pakai case, terus berarti input Anda harus angka. Sebenarnya tergantung, kalau misalnya ini case terus nama string itu juga bisa, tapi umumnya kalau pakai switch case itu dia pakainya angka. Jadi kayak di sini sama library-nya stdio.h. Terus ini ada fungsi utamanya, fungsi main. Yaitu di sini ada printf, tulisannya menu buah. Nanti dia akan mencetak ini. Terus dari 1 sampai 4 ada apel, ada mangga, ada jeruk, sama yang terakhir ada keluar. Nah, nanti di sini ada printf lagi, pilihan Anda, dan yang pilihan kita yaitu dari 1 sampai 4. Di sini ada scanf, itu untuk memasukkan inputan ke dalam variabel. Terus pakai %d, berarti dia yang dimasukin nanti desimal ke variabel pilih. Nah, nanti variabel itu dipakai di switch-nya nih. Switch, terus dalam kurung itu nama variabel yang inputannya ya, yaitu pilih. Nah, selanjutnya di dalam bracketnya itu ada case 1 sampai case 4. Sebenarnya kalau case-nya terserah bisa sampai berapa aja, tergantung eh, pilihannya. Kalau sampai 5 bisa 5, sampai bisa 6. Nah, di case pertama, jika isi dari variabel pilih itu adalah 1, nanti dia akan mencetak Anda pilih apel, karena nomor satunya apel kan. Terus pakai statement break. Ini jangan lupa, ini untuk mengakhiri setiap case. Lalu ada case 2. Yang kedua itu Anda pilih mangga, karena nomor 2 mangga. Case 3 juga Anda pilih jeruk. Nah, yang terakhir kan dia kan keluar nih. Jadi perintah yang dijalankan adalah exit, terus dalam tanda kurung itu 0. Terus di sini ada default. Default itu gunanya untuk kalau misalnya inputan kita itu nggak ada yang terpenuhi. Sama kayak kalau di if else itu ada if, terus terakhirnya ada else. Kalau misalnya di switch case itu pakainya itu default. Default yang berarti Anda salah input. Berarti kalau misalnya kita inputnya 5, nanti yang tercetak itu yang defaultnya. Kita coba. Di compile dulu.
Oh, ada warning ya. Oh, kurang. Udah kita jalankan. Terlalu ini. Nah, kalau kita pilih satu, keluarnya Anda pilih apel. Terus kalau kita pilih tiga, keluarnya Anda pilih jeruk. Tapi kalau kita pilihnya empat, dia langsung keluar dari programnya. Nggak bakal ditanyain. Terus misalnya kita pilih tujuh, tujuh kan nggak ada deh. Yang keluar adalah Anda salah input. Terus kita uh, sekarang bahas for. For itu merupakan perulangan yang dimana perulangan itu dia tuh ngecek kondisi dulu, terus baru dieksekusi. Jadi alur logikanya di sini int main itu fungsi utama. Terus di sini ada deklarasi variabel ada dua, a dan b yang merupakan integer. Lalu di sini ada printf, masukkan batas. Terus ada scanf untuk minta inputan. %d berarti dia itu desimal. Dan nanti inputannya itu akan dimasukkan ke dalam variabel b. Terus sini ada perulangannya, yaitu for a sama dengan 1 jika a lebih besar, jika a lebih kecil atau sama dengan dari b, maka a ditambah 1. Jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan mencetak si yang ada di bawahnya ini, yaitu printf. Printf mencetak isi dari variabel a. Nah, jadi misalnya kalau misalnya kita input 5 gitu, kan A-nya dimulai dari 1 nih. Kalau A lebih kecil sama dengan B, yaitu berarti 1, B-nya 5, kan lebih kecil tuh. Berarti dia akan mencetak. Tapi nanti setelah dicetak dia akan ditambah nih eh, variabel A-nya ditambah 1, jadinya 2. Terus nanti dia cek lagi nih. Karena tadi kondisinya terpenuhi kan. Dicek lagi 2 masih lebih kecil daripada 5, terus nanti sama dia dicetak lagi. Terus ditambah lagi. Begitu terus sampai kondisinya ini udah nggak terpenuhi. Jadi dia tuh dicek dulu baru dijalanin perintahnya. Nah, contoh ya. Bisa kita kasih batas 5. Jadi dia akan mencetak 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau misalnya kita kasih 0, dia nggak akan mencetak apa-apa. Soalnya kondisinya yang di awal kalau kita kasih 0 itu kan nggak terpenuhi sama sekali. A-nya 1, B-nya 0 kan. A nggak lebih kecil dari B. Makanya sama dia nggak dicetak apa-apa. Dia cuma cetak yang akhir yaitu mencetak ini untuk membuat baris baru. Itu untuk for.
Nah, bedanya sama do while, kalau misalnya do while itu dia kalau misalnya for kan dia bisa nggak dilakuin sama sekali perintahnya. Kalau do while dia tuh minimal dia tuh menjalankan sekali. Karena di sini dia tuh do berarti sama dia dilakuin dulu ini statementnya, yaitu printf mencetak isi dari variabel a, terus a tambah satu, baru dia ngecek percabangannya. Baru dia ngecek kondisinya. Kalau misalnya a, nilai a itu lebih kecil sama dengan 5, maka dia akan menjalankan perintah do-nya lagi. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi, berarti dia cuma nyetak sekali doang yang pertama, yaitu nyetak satu. Jadi kalau misalnya for sama dia bisa nggak dijalanin sama sekali, kalau do while sama dia itu dijalanin minimal sekali. Karena sama dia tuh dia jalanin dulu statementnya, baru dia tanya kondisinya. Kalau misal kondisinya terpenuhi, dia bakal menjalankan statementnya lagi. Kita coba. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi kalau misalnya kita rubah, misalnya ini kan 5 nih. Terus kita rubah jadi 0. Kan 0 ini A-nya pasti dideklarasinya 1 kan. Sedangkan ini 1 pasti lebih besar daripada 0. Jadi otomatis kondisinya ini salah. Nah, jadi dia tuh minimal kecetak sekali. Karena sama dia dilakuin dulu statementnya, baru dicek kondisinya. Kalau misalnya kalau misalnya kondisinya ini terpenuhi, dia jalanin lagi statementnya. Tapi kalau nggak terpenuhi, ya udah dia langsung selesai sampai situ. Oke, segitu aja dari saya. Kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh ditanyain. Tapi harusnya kalau untuk bahasa sih kalian udah pada bisa semua. Tinggal tempat ngodingnya aja beda. Yang biasanya di Windows, sekarang di Linux. Tapi kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya, silahkan. Bisa ditanyain. Kalau misalnya saya ada yang salah, bisa dikoreksi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.